Kesehatan ingin menjelaskan tentang masalah malpraktik yang terdiri dari anggota kelompoknya saya sendiri, Tania Dewi Sregar dengan NIM B100183994. Lalu ada teman saya Aula Sharon dengan NIM B1001-9096. Saya Elsa Pratenta Berukaro dengan NIM B1001-9282. Saya Besesana Lestari, NIM B119274. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari malpraktek. Di dalam profesi kesehatan, malpraktek diartikan sebagai kelalaian dari seorang dokter atau tenaga keperawatan, perawat atau bidan untuk mempergunakan tingkat kepandaian dan ilmu pengetahuan untuk mengobati dan merawat pasien yang lazim dipergunakan terhadap pasien atau orang terluka menurut lingkungan yang sama. Adapun jenis-jenis dari malpraktek di bidang hukum. 1. Kriminal malpraktis. Seseorang dapat dikatakan telah melakukan kriminal malpraktis apabila memenuhi perumusan delik pidananya, yaitu 1. Perbuatan tersebut positif atau negatif, merupakan perbuatan tercela. Yang kedua, dilakukan dengan sikap batin yang salah, berupa kesengajaan atau kecerobohan ataupun kealpaan. Yang kedua yaitu civil malpractice. Perbuatan ini bersifat individual atau korporasi. Seorang dapat dikatakan telah melakukan civil malpractice apabila memenuhi syarat: 1. Tidak melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan. 2. Melakukan apa yang menurut kesepakatan wajib dilakukan tetapi terlambat melakukannya. Yang ketiga, melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi tidak sempurna. Yang terakhir, melakukan apa yang menurut kesepakatannya tidak seharusnya dilakukan. Yang ketiga jenisnya yaitu administratif malpraktis. Apabila bidan atau tenaga perawat tersebut telah melanggar hukum administrasi, perlu diketahui bahwa dalam melakukan police power, pemerintah mempunyai kewenangan menerbitkan berbagai ketentuan di bidang kesehatan, misalnya tentang persyaratan bagi bidan untuk menjalankan profesinya, seperti surat izin, surat kerja, surat izin praktek, batas kewenangan, serta kewajiban bidan. Apabila aturan tersebut dilanggar, maka tenaga kesehatan yang bersangkutan dapat dipersalahkan melanggar hukum administrasi. Atau gugatan adanya civil malpraktis, pembuktiannya dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan cara langsung dan dengan cara tidak langsung. Yang pertama dengan cara langsung. Oleh Taylor membuktikan adanya kelalaian memakai tolok ukur adanya 4D, yakni yang pertama, duty atau kewajiban, yang kedua, dereliction of duty atau penyimpangan dari kewajiban, yang ketiga, direct causation atau penyebab langsung, dan yang keempat, damage atau kerugian. Kemudian yang kedua dengan cara tidak langsung. Cara tidak langsung merupakan cara pembuktian yang mudah bagi pasien, yakni dengan mengajukan fakta-fakta yang diderita olehnya sebagai hasil layanan perawatan atau doktrin res ipsa loquitur. Di sini saya akan menjelaskan tanggung jawabnya secara hukum, di mana tidak setiap upaya kesehatan selalu dapat memberikan kepuasan kepada pasien, baik berupa kecacatan atau bahkan kematian. Yang perlu dikaji, apakah malapetaka itu merupakan akibat fatal yang terjadi akibat kesalahan pasien atau pihak rumah sakit itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya, siapa yang harus bertanggung jawab akibat kerugian tersebut dapat dijelaskan di dalam transaksi terapeutik ilmu kedokteran, yang dimana ada beberapa macam tanggung jawab yang terjadi di dalam hal itu. Yang pertama, ada contractual liability, yaitu tanggung jawab ini timbul akibat sebagai tidak dipenuhinya kewajiban dari hubungan kontraktual yang sudah disepakati pada perjanjian di awal.
Nah, yang kedua ada vicarious liability. Vicarious liability itu tanggung jawab gugat yang timbul atas kesalahan yang dibuat oleh tenaga kesehatan yang ada dalam tanggung jawabnya. Misalnya, rumah sakit akan bertanggung jawab atas kerugian pasien yang diakibatkan kelalaian bidan atau sebagian karyawan yang ada bekerja pada rumah sakit tersebut. Nah, yang terakhir ada liability in tort. Itu artinya adalah tanggung gugat atas perbuatan melawan hukum. Untuk malpraktek hukum atau juridical malpractice dibagi dalam 3 kategori sesuai bidang hukum yang dilanggar. Ada criminal malpractice. Criminal malpractice itu bersifat sengaja, di mana itu diatur dalam pasal. Untuk malpraktek hukum atau juridical malpractice dibagi dalam 3 kategori, di mana kategori itu dibagi sesuai dengan bidang hukum yang dilanggar. Yang pertama ada criminal malpractice. Criminal malpractice itu bersifat sengaja. Itu diatur dalam pasal 322 KUHP tentang pelanggaran wajib simpan rahasia kebidanan. Lalu ada pasal 346 sampai 349 KUHP yang mengatur tentang abortus provocatus. Pasal 351 KUHP yang mengatur tentang penganiayaan. Yang kedua ada criminal malpractice yang bersifat ceroboh. Itu diatur dalam pasal 347 KUHP, lalu diatur dalam pasal 349 KUHP. Lalu yang terakhir ada lagi criminal malpractice yang bersifat negligence atau lalai. Itu diatur dalam pasal 359 sampai 361 KUHP, lalu pasal 360 KUHP, lalu pasal 361 KUHP. Nah, yang kedua ada civil malpractice. Seorang bidan disebut melakukan civil malpractice apabila dia tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak memberikan prestasi seperti pada awal perjanjian atau yang telah disepakatin, atau bisa disebut bidan tersebut melakukan ingkar janji. Lalu yang ketiga ada administrative malpractice. Bidan dikatakan administrative malpractice apabila bidan tersebut telah melanggar hukum secara administrasi. Pencegahan dan menghadapi tuntutan hukum dalam pelayanan kesehatan. Dengan adanya kecenderungan masyarakat untuk menggugat bidan karena adanya malpraktik, diharapkan para bidan dalam menjalankan tugasnya selalu bertindak hati-hati, yaitu yang pertama tidak menjanjikan atau memberikan garansi akan keberhasilan upayanya, dan selanjutnya yaitu sebelum melakukan intervensi agar selalu dilakukan informed consent atau persetujuan, dan mencatat semua tindakan yang dilakukan dalam rekam medis, dan apabila terjadi keraguan-raguan sebaiknya bertanya kepada senior atau dokter dan memperlakukan pasien secara manusiawi dengan memperhatikan segala kebutuhannya dan menjalin komunikasi yang baik dengan pasien, keluarganya, dan masyarakat di sekitarnya. Upaya menghadapi tuntutan hukum apabila upaya kesehatan yang dilakukan kepada pasien tidak memuaskan sehingga bidan menghadapi tuntutan hukum, maka bidan seharusnya lah bersifat pasif dan keluarga pasien dan keluarganya lah yang harus bersifat aktif membuktikan kelalaian bidan tersebut. Apabila tuduhan kepada bidan merupakan kriminal malpraktik, maka bidan melakukan informal defense atau dengan mengajukan bukti untuk menangkis atau menyangkal bahwa tuduhan yang diajukan tidak berdasar atau tidak menunjuk pada doktrin-doktrin yang ada. Selanjutnya yaitu formal legal defense, yakni melakukan pembelaan dengan mengajukan atau menunjuk kepada doktrin-doktrin hukum, yaitu dengan menyangkal tuntutan dengan cara menolak unsur-unsur pertanggungjawaban atau melakukan pembelaan untuk membebaskan diri dari mengajukan bukti bahwa yang dilakukan adalah pengaruh daya paksa. Berbicara mengenai pembelaan, ada baiknya bidan menggunakan jasa penasehat hukum, sehingga hal-hal yang sifatnya teknis pembelaan diserahkan kepada penasehat hukum. Pada perkara perdata, tuduhan malpraktis di mana bidan digugat membayar ganti rugi sejumlah uang yang dilakukan dengan mementahkan dalil-dalil penggugat. Karena dalam peradilan perdata, pihak yang mendalilkan harus membuktikan di pengadilan. Dengan perkataan lain, pasien atau pengacaranya harus membuktikan dalil sebagai dasar gugatan bahwa tergugat bertanggung jawab atas derita yang dialami oleh penggugat. Untuk membuktikan adanya civil malpractice juga tidaklah mudah.
utamanya tidak diketemukan fakta yang dapat berbicara sendiri, apalagi untuk membuktikan adanya tindakan mentelantarkan kewajiban dan adanya hubungan langsung antara mentelantarkan kewajiban dengan adanya rusaknya kesehatan. Sedangkan yang harus membuktikan adalah orang-orang yang awam di bidang kesehatan, dan hal inilah yang menguntungkan bidan. Yang telah disampaikan oleh kelompok kami, semoga materi yang kami sampaikan dapat dimengerti oleh teman-teman semua, serta kita bisa mendapat manfaat dari materi yang telah kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.